Mari saya panggilkan Kak Setiawan. Baik, akan dilanjutkan dengan penjelasan tema pertemuan kedua. Jadi pertemuan kedua, Bapak, saya panggilnya saudara-saudari saja ya, karena kan dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Amin ya. Jadi, bro, sis, ini tema kedua ya. Allah memulihkan kemuliaan manusia. Jadi manusia juga punya kemuliaan ya, bro and sis. Next. Tujuannya apa? Aku yang pegang ini ya. Aku next ke diri aku sendiri berarti. Tujuannya apa? Jadi kita akan dianggap berhasil kalau setelah ikut pertemuan ini umat tuh sadar bahwa kemuliaan manusia yang rusak akibat ketidakadilan akan dipulihkan oleh Allah. Nah, mungkin pengantarnya dulu ya. Namanya ketidakadilan itu ada ya, bro and sis ya. Bahkan mungkin datang dari orang-orang yang kita harap menegakkan keadilan tapi dia yang berbuat tidak adil. Sungguh aneh tapi nyata, tapi itulah dunia. Nah, kita diajak lagi untuk mundur ke belakang, menyadari bahwa manusia tuh punya martabat dan punya keluhuran. Jadi martabat kita tuh sebagai ciptaan Allah. Itu terlihat di kitab Kejadian ya, di mana disampaikan bahwa manusia diciptakan serupa dengan Allah, sehingga ada istilah imago Dei. Dan ini juga diperkuat lagi oleh Gereja Katolik dengan satu dokumen Gaudium et Spes di artikel ke-12. Saya cuma taunya sampai sini aja, jangan ditanya isinya apa artikelnya. Kemudian ini kita mengenai artikel kehidupan atau martabat dan keluhuran manusia, ini akan kita renungkan di Nahum 2 ayat 1-2. Ini tujuannya, kemudian sekarang kita masuk ke metodenya. Jadi metode yang diharapkan ini adalah 7 langkah sharing iman. Bapak Ibu nggak usah takut, ini metode yang tidak perlu banyak bicara, tapi perlu banyak percaya. Kalau Bapak Ibu sebagai pamong sabda, sebagai ketua lingkungan, sebagai ketua wilayah, dalam satu pertemuan, saya cukup yakin kalau saya sebut angka sembarang ya, 70% sampai 80% yang bicara adalah pamong sabda. Betul? Ya. Dengan metode ini diharapkan yang akan berbicara 50% itu adalah sabda Tuhan itu sendiri yang hidup, dan 50%-nya itu adalah umatnya untuk saling sharing. Jadi Bapak Ibu benar-benar hanya memfasilitasi dan memberi waktu 2 menit. Mungkin Bapak Ibu bisa sharing 2 menit untuk memberikan konteks sebenarnya Nahum itu seperti apa. Dan tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit konteksnya di pertemuan yang pertama, diingatkan kembali. Jadi ini adalah 7 langkah sharing iman. Dan sebagai pamong sabdanya juga jadi harus punya iman yang kuat ya, untuk menikmati keheningan dari tengah para ketika nanti membawakan. Jadi pertama-tama sebelum masuk ke step ini, kalau Bapak Ibu buka di buku itu dibilang dibagi menjadi 5-6 orang per kelompok. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu melihat, wah kayaknya warga lingkungan saya tuh pemalu, mungkin lebih sedikit lagi, 3-4. Semakin kecil kelompoknya, umat akan lebih berani lah ya ngomong di depan orang yang lebih sedikit dibanding orang yang lebih ramai. Jadi pertama adalah kita bagi dulu, kemudian setelah dibagi kita minta mereka untuk mengundang Tuhan dengan memimpin doa. Jadi kita minta ya mereka untuk memimpin doa, masing-masing kelompok itu berdoa. Nah sebagai fasil mungkin Bapak Ibu bisa bilang yuk doa masing-masing. Habis doa, kita minta mereka untuk secara bersama-sama membaca teks kitab suci. Betul-betul dibaca, betul-betul keluar suaranya. Nah, karena kita ada waktu dan ayatnya hanya 2, maka saya mau mengundang kita semua untuk mempraktekkan.
Mungkin kelompok yang di sebelah kiri saya bilang membacakan ayat yang pertama, kemudian yang di sebelah kanan membacakan ayat yang kedua ya. Baik, mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama ayatnya 1, 2, 3. Pendobrak. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Nah, setelah membaca seperti ini, kita minta umat, kita masuk ke tahap ketiga, ayatnya tetap seperti ini memang ya. Kita masuk ke dalam keheningan. Nah, di sini Fasil harus berani. Ketika hening kita percaya umat membaca dan bukan tidur. Hening membaca dalam hati masing-masing. Kemudian setelah itu nanti peserta kita akan meminta mereka untuk coba kamu pilih kata atau kalimat singkat yang menyentuh hati kamu. Udah dapat, udah kepilih ya. Terus nanti mengucapkan kata yang dipilih tentu masih dalam suasana doa sebanyak 3 kali dan itu dilakukan bergiliran. Oke, jadi misalkan saya kasih contoh ya, anggap saya 3 orang gitu ya. Jadi misalkan yang pertama, umat yang pertama bilang, masih dalam suasana doa, dia menjawab, ikatlah pinggangmu kuat-kuat. Kemudian orang yang kedua misalkan dia bilang, jagalah benteng. Kemudian orang yang ketiga, kemuliaan Yakub. Diulang lagi. Tadi yang pertama apa? Nah, ikatlah pinggangmu kuat-kuat. Jagalah benteng. Kemuliaan Yakub. Ulang lagi. Seperti itu dalam kelompok. Diucapkan 3 kali. Minta tiap peserta mengucapkan keluar dari mulut mereka. Kemudian setelah itu kita kembali ke keheningan. Tapi bukan hening sekedar hening, hening biar Tuhan berbicara. Nah, di sini sebagai Fasil bisa bilang, Bapak Ibu coba heningkan lagi firman yang tadi Bapak Ibu dapat dan tadi Bapak Ibu sampaikan. Di tengah keheningan mereka merenungkan, kasih waktu sedikit mungkin 2 menit, Bapak Ibu bisa masuk ke sini. Bapak Ibu bisa kasih konteks penegasan kembali. Niniwe adalah ibu kota dari Asyur. Isinya mereka yang membenci Tuhan, mereka mau ada kejatuhan gitu kan. Nah, tapi malah kejatuhan Niniwe itu adalah bukti bahwa Allah mendengarkan pengharapan Yehuda dan tidak membiarkan umatnya menderita. Melalui nubuat, Nabi Nahum menyerukan Allah punya kehendak kuat untuk memulihkan kemuliaan manusia yang telah rusak akibat dosa dalam bentuk ketidakadilan. Kota yang begitu luar biasa bernama Niniwe bisa dihancurkan oleh Tuhan. Kemudian kita ajak peserta berbicara. Peserta ungkapkan dengan kalimat singkat, apa sih yang menggugah hatinya? Dan ini adalah 3 pertanyaan singkat ya. Kalimat apa sih yang menyentuh Bro Ensis? Terus kenapa kalimat itu begitu menyentuh? Terus ada nggak sih pengalaman pribadinya seperti apa? Ini dikembalikan ke masing-masing, tapi saya cenderung pengennya 1 orang langsung dihabisin sendiri. Tadi yang pertama bilangnya apa? Ikatlah pinggang kuat-kuat. Kenapa ikatlah pinggang kuat-kuat? Mungkin dia bisa sharing, iya karena saya tuh merasa berarti kita diajak untuk bersiap-siap gitu. Pinggangnya udah keikat gitu, udah gak melorot lagi gitu. Udah siap buat Tuhan suruh saya kemana, saya siap Tuhan gitu kan. Terus ada pengalaman pribadi apa enggak gitu ya. Mungkin bisa serius, mungkin bisa pengalamannya bercanda. Iya dulu saya pernah lagi jalan melorot, ikat pinggangnya kurang kuat gitu kan. Atau mungkin dia lebih serius, iya saya pernah sampai susah sekali, kesulitan ekonomi gitu, saya benar-benar harus ikat pinggang kuat-kuat. Mungkin Bapak Ibu karena firman itu hidup, gitu kan, dan manusia begitu beragam, mungkin aja dia keluar statement yang tidak terlihat atau tidak sesuai dengan apa yang di Alkitab. Selama itu positif Bapak Ibu biarkan saja.
wah saya merasa kayaknya ekonomi sulit, saya harus ikat pinggang kuat-kuat. Mungkin kita tidak tahu Tuhan mau berbicara apa ke umat secara langsung. Jangan dibantah, biarkan mereka sharing dulu. Nanti mungkin kita terakhir tanyakan gitu. Tapi sebelum masuk ke situ, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu langkah yang keenam. Bersama-sama mencari pesan Tuhan. Nah, kita ajak untuk sharing dan aksi nyata. Oke, kamu udah dapat ayat firman dari Tuhan. Ada kata atau kalimat yang berbicara langsung secara pribadi ke kamu. Terus apa? Harus ada aksi. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, jadi biarkan mereka sharing, kira-kira apa ya aksi nyatanya gitu. Mungkin bisa jadi, oke, ya saya melihat bahwa saya terpanggil di tengah sharing, teringat ada satu tetangga saya, kayaknya saya kesian sama dia. Saya akan minimal menyapa dia gitu. Atau mungkin tidak ada apa-apa tapi melihat, wah saya suka nih tadi ayat yang Nahum 2 ayat 2 mengenai kemuliaan Yakub. Mungkin saya mau merenungkan hal itu gitu ya. Jadi mungkin dia mau menghayati itu sampai 1 minggu ke depan pertemuan selanjutnya. Jadi tipsnya di sini kita mau membangun iman yang hidup dan yang terlibat. Kita mau melibatkan umat lebih. Kemudian selanjutnya adalah berdoa spontan. Nah, ini doa spontan ini sesuai namanya spontan. Jadi apakah nanti dari tengah umat tiba-tiba ada wujud permohonan atau tiba-tiba ucapan doa syukur atau doa apa, biarkan saja Bapak Ibu. Mungkin biasanya kan kalau doa di lingkungan paling enggak ya, ketika doa ujat permohonan kan tutup kami mohon dan kemudian bergulir. Biarkan seperti itu Bapak Ibu, mungkin bisa dipancing Bapak Ibu fasilitator yang mulai sharing-sharing dulu. Mungkin doanya yang umum-umum gitu ya, mendoakan paus datang, mendoakan apa gitu ya, kedamaian dunia, kelancaran apa gitu ya. Jadi kemudian untuk mendorong umat untuk berdoa spontan di kelompok. Baik Bapak Ibu, sekian sharing dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati dan akan dilanjutkan di pembahasan pertemuan ketiga. Terima kasih.